Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dulu ada berapa orang di sini. Ya, tinggal 9 orang. Nggak masalah, tetap semangat. Karena hari ini saya akan membahas beberapa soal untuk review materi semester ganjil. Ya, hanya review saja karena seperti yang saya sebutkan minggu lalu, kalau kita sudah selesai untuk materi. Jadi untuk beberapa minggu ke depan kita hanya pembahasan soal saja, dan jangan lupa untuk tetap menyelesaikan tugas-tugas dari saya, termasuk tugas apa ya yang kemarin tentang ceramah, jangan lupa juga untuk melengkapinya. Kemudian untuk tugas yang psikologi itu nanti setiap bulan kan saya update, dan setiap bulan itu di atas kalau kalian mengerjakan tugasnya di atas tanggal 20 berarti nilainya belum masuk, makanya selesaikan di atas tanggal 20, misalnya tanggal 19, tanggal 18. Nah, selesaikan tugasnya di situ sebelum saya update semua nilai kalian, ya. Nah, untuk hari ini seperti sebelumnya kita punya teks prosedur, kemudian materi kita apa lagi selain teks prosedur? Teks eksplanasi, Mem. Iya, selain eksplanasi, pidato, Mem. Pidato. Satu lagi? Cerpen, Mem. Cerpen ya. Berarti hikayat nggak masuk itu ya. Hikayat kelas 10 nah ya. Oke, perhatikan. Yang pertama kita masih di prosedur. Maka perhatikan yang di prosedur, aspek yang berbeda dari teks tersebut dengan prosedur kompleks adalah terdapat pada. Nah, prosedur itu kan ada dua, ya kan? Salah satunya adalah prosedur kompleks. Satu lagi, prosedur apa, Nak? Ayo. Prosedur sederhana, Mem. Ya, prosedur sederhana dan prosedur kompleks. Jadi perbedaannya, prosedur sederhana dengan prosedur kompleks itu apa? Kalau yang sederhana terdiri dari namanya sederhana. Prosedur itu kan langkah-langkah. Berarti kalau dia prosedur sederhana, berarti langkah-langkah yang sederhana. Berarti jumlah langkahnya pun sangat sedikit dibandingkan dengan prosedur kompleks. Namanya juga kompleks. Berarti lebih banyak prosedurnya daripada si sederhana itu. Nah, si sederhana itu biasanya hanya terdiri dari 1 sampai dengan 3 langkah. Kalau dia lebih dari 3 langkah, masuk dia ke kompleks. Nah, yang dipertanyakan di sini, aspek yang berbeda dari teks tersebut dengan prosedur kompleks adalah terdapat pada Mem, penggunaan kata kerja imperatif. apa? Penggunaan kata kerja imperatif. Penggunaan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu apa? Perintah, Mem. Kerja perintah. Di situ nggak ada rupanya kata kerja perintahnya. Nggak ada? Seandainya kita berkesempatan berkunjung ke kutub utara dan kutub selatan, ada pemandangan langit menakjubkan yang hanya ada di daerah itu. Terlihat cahaya warna-warni biru, merah, kuning, melengkung, meliuk, menjuntai dan berpendar puluhan bahkan ratusan kilometer, disertai suara desis di kesunyian malam. Aurora bak tirai cahaya di ketinggian 90 km hingga 800 km yang membungkus dataran es. Dah.
yang saya pertanyakan ini prosedur atau tidak? Tidak, Mem. Iya, ini kan tidak prosedur. Jadi, kenapa dia disebut tidak prosedur? Karena kalimat-kalimatnya yang tidak berupa perintah, Mem. Iya, jadi jawabannya Mem. iya, kalimat-kalimat yang tidak berupa perintah. Nah, kalau yang C, penggunaan kata kerja imperatif, apa bedanya dengan E? Penggunaan berarti dia menggunakan lah, Mem. Ya, jadi paling tepat itu Mustakim jawabannya adalah yang E, kalimat-kalimatnya yang tidak berupa perintah. Berikutnya untuk yang nomor 2. Nah, di sini masuk kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Manakah kata kerja imperatif yang ada di dalam teks ini? Yakinkan, gambar Apa? Yakinkan dan gambarkan. Iya, Yang jawabannya A, ada. Mem. Iya, yang A ya. Berikutnya, nah, berdasarkan cuplikan di atas, yang bukan merupakan istilah biologi adalah yang seperti kita ketahui kalau kita belajar tentang teks prosedur berarti ada penggunaan kata teknis, ya kan? Nah, kata teknis apa? Saya pengen tahu apa itu kata teknis. Ayo, ini ada Anissa, kemudian Aulia, Monica Mutiara. Hanya sisa 5 orang saja ini. Yang merujuk keahlian, Mem. Apa nak? Kata teknis adalah kata yang merujuk keahlian, Mem. Iya, kata teknis adalah kata yang merujuk ke keahlian. Contohnya kalau dia kalau dia membahas tentang biologi, berarti semuanya harus kata teknisnya menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan biologi. Nah, di sini ada kata oparin, organisme, heterotrop, organik, autotrop. Nah, di antara kelima kata ini mana yang bukan merupakan istilah dari biologi? Oparin. Apa? Oparin. Apa punya oparin? Nama orang, Mem. Iya. Kalau dibaca seperti ini seolah-olah dia salah satu bagian dari kata teknis biologi ya nak ya. Berikutnya, nah, teks di atas menjelaskan peristiwa apa? Evolusi organisme. Apa nak? Evolusi? Organisme. Iya. Ini kan ada di sini juga ya, berevolusi menjadi organisme autotrof. Jadi di sini membahas tentang evolusi organisme. Nah, berikutnya, nah, cuplikan tersebut disusun dengan pola apa? Pasti dia pola kronologis. Tapi pasangannya apa? Ingat nak ya, kalau seperti ini perlu kalian ketahui kalau kita hanya punya kausalitas, kronologis, satu lagi apa nak? Dia 3 itu pola untuk sebuah paragraf. Satu dia kausalitas, yang kedua dia kronologis, dan yang ketiga adalah generalisasi. Nah, itu pola pengembangan paragraf hanya ada 3 itu.
Nah, kalau pendefinisian ini hanya masuk di dalam ke kalimat saja, jenis kalimat. Pertentangan juga jenis kalimat. Spasial ini nggak ada kita, komparatif ini nggak ada kita. Maka kalaupun kalian melihat jawaban seperti ini, pasti jawabannya adalah Aman. iya, A. Nah, selain kalian harus tahu bagian dari pola kausalitas kronologis dan generalisasi, untuk menunjukkan yang mana kausalitasnya ini ada kata karena. Karena ini adalah konjungsi sebab akibat, ya kan? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini kita masuk ke cerpen. Soal bagian cerpen. Yang dipertanyakan adalah cuplikan tersebut merupakan bagian dari tahap alur apa? Nah, untuk tahap pengembangan cerpen, dari A sampai dengan E, mana yang pertama kali? Pengenalan Cerita. yang kedua, menuju Peristiwa, Mem. kapan peristiwa, Mem. peristiwa dulu, baru Menuju konflik. ya, baru puncak konflik, dan terakhir adalah Penyelesaian, Mem. Nah, kira-kira dari teks ini masuk yang mana dia? Penyelesaian, Mem. Maksudnya penyelesaian? Ada yang lain? Pengungkapan peristiwa, Mem. Kenapa? Karena di situ Mem ditunjukkan ini. Dia kayak menunjukkan tentang nerakanya gitu, Mem. Kalau Mustakim kenapa tadi bilang penyelesaian? Nah, dengan kata alangkah tercengangnya itu dia biasanya dia cerita, Mem. Kah tercengangnya Haji Saleh, itu masuk dia penyelesaian. Yang lain? Yang pasti dia nggak masuk dia yang pengenalan cerita. Ayo yang lain. Saya baca ini ya, alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadahnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka, lalu bertanya kenapa mereka di neraka semua. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Berarti ini nggak masuk ke dalam penyelesaian, kan, Mustakim? Lihat di kalimat terakhirnya. Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. Berarti dia nggak masuk ke dalam penyelesaian. Maka untuk soal ini yang paling tepat jawabannya adalah pengungkapan peristiwa. Ini masih pengungkapan peristiwa. Ya, jadi jawabannya E. Soal berikutnya. Nah, kalau yang ini masuk kemana dia? Pasti Kronologis, Mem. kronologis atau kausalitas? Kronologis, Mem. Kenapa kronologis, Mutiara Rahma? Karena Mem dia di situ yang pertama dia beruntun, Mem, sesuai dengan alur cerita. Terus kalau dia kenapa nggak kausalitas? Karena di situ dia nggak ada penyebabannya gitu, Mem. Iya. Ada yang menjawab lain? Ada yang menjawab yang lain?
Ya, untuk ini jawabannya adalah kronologis. Berikutnya perhatikan. Nah, di sini ada sebuah cerpen. Kita masuk ke salah satu strukturnya, yaitu konflik. Konflik apa yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut adalah apa konfliknya? Silakan dibaca. Oh, kau marah Pak Tua. Ah, sudah tua suka marah-marah. Hus, katanya. Apakah kau anggap aku ini Pak Tuamu? Aku bukan Kang Masmu, bentak kakek-kakek itu lagi. Oh iya, tentu aku harus memanggilmu Mbah. Aku lupa sungguh. Tapi sebetulnya awal tadi telah aku ingatkan, jika aku bersalah, siapa bersalah wajib diingatkan. Jika tidak demikian, coba gambarkan betapa banyak kesalahan yang akan kuperbuat selanjutnya. Kakek itu bertunduk, wajahnya berubah terang, lalu bicara dengan suara yang tak berdaya. Betulkah bicaramu? Aku sudah tampak sangat tua, mengapa? Pantas kau panggil Mbah, katanya. Nah, kira-kira apa ini masalahnya? C, Mem. Iya. C ya, yang paling tepat ya. Karena masalah apa mereka? Masalah panggilan saja ya. Ada yang lain? Pas ya, untuk yang ini jawabannya tetap C. Berikutnya, nah, koda, penutup atau penyelesaian. Kira-kira koda yang sesuai, berarti sudah kita baca tadi nak ya, yang di atas. E, Mem. Penyelesaian loh. Amen. Iya. Ini mana penyelesaian? Nah, yang paling tepat itu adalah yang A. Dan untuk yang nomor ini, kalau kita perhatikan, yang cocok untuk kalimat koda itu hanya yang A atau yang B, ya kan? Yang C dan D, D dan E ini bukan kalimat koda. Maka yang paling tepat adalah yang A. Nah, berikutnya untuk amanatnya. Kira-kira amanat dari teks ini apa? Ya, mau bayar berapa saja Mas? Ucapnya di tikungan terakhir menuju kampungku. Lebih enak, jalan kaki. Jawabku terengah-engah, aku merasa menang. Aneh, dia seperti tak hendak menghentikan becaknya. Mungkin dia sedang menguji mentalku atau malah menyesali perbuatannya. Peduli amat apakah dia terus memutusi aku atau tidak. Sejauh ini masih mengayuh becak di jalan yang layak dilewatinya. Begitu memasuki gapura kampung. Nah, kira-kira apa jawabannya? B, Mem. Kita harus memahami keadaan tukang beca. Kenapa? Karena itu, Mem, di terakhirnya. Iya, rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang beca. Nah, berikutnya ini, tokoh aku berwatak apa, nak? A, Mem. Individualis. Kenapa? Angkuh, Mem. Ada yang bilang angkuh, ada yang bilang individualis. Angkuh, Mem. Kenapa angkuh? Angkuh itu sombong loh. Egois, Mem. Nah, kenapa egois? Nah, udah ada 3 nih jawaban. Ada individualis, ada angkuh, ada egois. Coba tanggung jawab dulu satu-satu ini. Yang individualis, kenapa individualis? Individualis, individu itu berarti sendiri. Iya, Mem.
di situ kan maunya sendiri aja mem, nggak butuh orang lain ya, walaupun itu tukang becak gitu mem. Yang mana bahasanya? Lebih enak jalan kaki katanya gitu mem. Lebih enak jalan kaki. Itu nak. Kalau yang angkuh, yang mana nih angkuhnya? Yang ini mem, di yang paling atas mem. Yang ketika dia mengucapkan lebih enak jalan kaki, jawabku terengah-engah, aku merasa menang. Yang di situ mem. Iya, yang egois. Itu mem, kan dia bilang peduli amat apakah dia terus membututi aku atau tidak sejauh itu. Ya mem, dia kan egois. Gimana udah diikuti becak dari belakang, becak itu kan udah ngarepin dia untuk naik, tapi dia nggak mau, kayak egois gitu, mementingkan dirinya sendiri. Dia nggak mikir tukang becak itu capek gitu mem. Sebenarnya ceritanya ini tentang apa? Ayo. Tentang seseorang dengan tukang becak mem. Seorang dengan tukang becak. Kenapa rupanya? Dia udah naik becaknya atau belum? Belum mem. Si tukang becaknya yang mengharap dia Naik. tapi dia nggak mau naik. Kenapa dia nggak mau naik? Lebih suka jalan kaki dia mem. Lebih suka dia jalan kaki atau yang lain? Mungkin kalau menurut saya mem, dia tukang mungkin terlalu besar ongkosnya mem, sampai tukang becaknya nawarnya terserah dia mau bayar berapa. Artinya sudah ada di sini proses tawar menawar. Ya mau bayar berapa saja mas, ucapnya di tikungan terakhir menuju kampungku. Lebih enak jalan kaki, jawabku terengah-engah, aku merasa menang. Aneh, dia seperti tak hendak menghentikan becaknya. Mungkin dia sedang menguji mentalku atau malah menyesali perbuatannya. Peduli amat apakah dia terus membututi aku atau tidak, sejauh ia masih mengayuh becak di jalan yang layak dilewatinya. Begitu memasuki gapura kampung, tangan kiriku ketarik dari saku celana. 2 keping logam ratusan rupiah terloncat dan menggelinding masuk ke selokan. Ah, biarin. Aku menoleh ke tukang becak yang berhenti tepat di depan gapura kampung. Ia turun dan berdiri di sana sambil tetap memegangi kemudi becak. Sambil berjalan aku menoleh kembali. Dia tetap diam bagaikan sebuah monumen. Sesampai di rumah, aku ceritakan pengalamanku pada ibu. Lama ibuku terdiam dan menatapku dan baru kemudian berkata, rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang becak. Nah, untuk kata rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang becak itu mewakili nggak sikap si aku itu siapa? Iya mem. Jadi jawaban yang paling tepat Angku mem. angkuh. Angkuh atau individual atau egois? Yang paling tepat. Sebenarnya nak, ini dari ceritanya, kesimpulannya, si aku ini adalah orang yang sangat egois, bukan angkuh dan individual. Individual itu artinya apa coba? Dia sendiri, lebih mau dia sendiri. Sebenarnya di sini bukan dia lebih mau sendiri, karena mungkin bayaran yang ditawarkan si tukang becak ini belum pas. Karena apa? Dia mau bayar berapa saja mas, ucapnya di tikungan terakhir menuju kampungku.
Berarti di sini apa coba? Mereka sudah berbincang sebelumnya. Jadi untuk soal ini bacalah benar-benar teksnya. Ini sudah menarik sekali kesimpulannya, apalagi dengan kata rasanya kamu perlu mencoba jadi tukang beca. Inilah keegoisan si aku itu tadi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada? Enggak, Mem. Oke, pas ya. Nah, berikutnya. Nah, untuk latar belakang budaya yang terkandung pada penggalan cerita terjemahan di atas adalah apa nak? Kira-kira budaya ya, kebiasaan. Dame tu mano, escucha el sonido, abre tu corazón y vuelve a la luz. Gimana? B mem. Gimana? B mem, keramah tamahan. Keramah tamahan. Ada yang lain? Ada? Pas ya, keramah tamahan ya. Ada kata tersenyum-senyum di sini ya, yang bernama Pak Blenser. Nah, di sini budayanya keramah tamahan. Waktu kita tinggal sedikit lagi. Perhatikan cuplikan di atas disusun secara kronologis yang ditandai dengan oleh konjungsi apa? Selanjutnya, Ya, pas. Mem. Ya. Nah, yang dipertanyakan untuk soal ini, persamaan kedua cuplikan cerita di atas adalah, tinggal 2 soal lagi kita ya. Sekarang ini yang jadi buah bibir adalah Diandra. Hari-hari di sekolah ini tiada kata tanpa Diandra. Hari-hari tiada bicara tanpa Diandra. Begitu juga dengan sohib gue Raya dan Yus yang setiap hari nyaris ngomongin cewek bernama Diandra melulu. Sungguh luar biasa. Teriak Yus yang mukanya agak tirus, sulit untuk membandingkan kecantikan Diandra dengan bintang sinetron atau foto model sekalipun. Gibran lo jangan sok alim, senggol Raya yang punya body gede. Nah, cuplikan kedua, Somat tipe cowok murahan. Itu kata temannya tanpa sedang aling-aling. Habis cowok itu kerjanya bukan suka promosiin diri di depan gadis-gadis sekitarnya. Promosi diri sendiri terus kemana-mana, nggak cuma sama teman-teman sekolahnya. Nah, persamaan kedua cuplikan cerita di atas adalah Berlatar sekolah mem. Bertema percintaan, Mem. bertema apa? Percintaan. Iya, Mem. Nanti sudut pandang orang pertama, nak. Tunggu, Mem. Sudut pandang orang pertama di ciri-cirinya adalah ada kata akuan, ya kan? Berarti bukan. D sama E nggak mungkin. Dah, tokoh berwatak humoriskah dia? Enggak mem. Enggak. Bertema percintaan dua-dua? Enggak Iya, mem. Enggak. Berarti jawabannya yang paling tepat. Berlatar sekolah mem. Iya. Nah, perbedaan yang tampak pada cuplikan di atas adalah kalau masalah sudut pandang, nak, yang A berbicara tentang sudut pandang. Perhatikan yang nomor 1 dan nomor 2 ini sama-sama menggunakan sudut pandang apa nih? Sudut pandang orang ketiga. Iya kan?
karena tidak ada keakuan di sini, maka dia hanya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sama-samakah dia menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu? Nggak ada yang sama-sama orang ketiga, Mem. Jadi Yang pertama itu sudut pandang orang pertama, Mem, karena situ ada kata sohib gue, Mem. Gue, Mem. oh iya. Oke. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama, yang kedua adalah sudut pandang orang Ketiga. ya. Jadi jawaban yang mana? Dame tu mano, escucha el sonido, abre tu C, Mem. Iya, sudut pandang orang pertama tapi sebagai pelaku sampingan untuk yang pertama, karena di sini dia menceritakan si Diandra. Kemudian yang kedua itu adalah cukupkan kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, karena dia mengamati sebagai orang yang mengamati dari si cowok murahan itu. Udah ya, sampai situ saja kita. Sampai situ saja pertemuan kita, waktu kita juga sudah habis. Nanti untuk pertemuan berikutnya masih untuk membahas beberapa soal, tapi yang pasti soal yang kalian temukan hari ini tidak akan kalian temukan di soal ujian. Ya, tidak akan kalian temukan di soal ujian. Mungkin pembahasannya hampir mirip, tetapi untuk secara keseluruhan pasti berbeda. Sampai sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bersemangat untuk mengikuti ujian di bulan Desember. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.